Oke, maaf ya. Bisa aku tinggalin. Jadi kali ini kita akan sama-sama membuat. Nah, itu aku mau perkenalkan diri dulu. Aku akan nama aku Ferdinand, sebagai ekonomi dari Universitas Brawijaya. Jadi kita sama-sama akan belajar tentang sama itu apa sih itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Berarti keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Berapa enggak seperti ini? Nah, itu konsep dari pendapatan nasional. Terdapat 6 konsep dalam pendapatan nasional itu, yaitu PDB atau GDP, itu pendapatan domestik bruto yang dan bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product. Misalnya ada PNB atau GNP, artinya pendapatan nasional bruto, dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product. Misalnya ada PNN atau NNP, Produk Nasional Neto atau Net National Product. Misalnya ada pendapatan nasional neto atau net national income, atau ini bisa jadi nama lainnya yaitu pendapatan nasional aja. Tapi ini berbeda dengan pendapatan nasional total yang tadi aku jelasin sebelumnya. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau personal income, lalu ada pendapatan disposable dan disposable income. Nah, sebelum itu kita sama-sama belajar dulu tentang PDP atau GDP dan PNB atau GNP untuk memahami konsep lebih lanjutnya. Apa PDB itu dapat dihitung melalui PNB atau GNP dikurang faktor net luar negeri. Sedangkan GNP dapat dihitung melalui GDP ditambah faktor net luar negeri. Nah, apa sih itu faktor net luar negeri? Yaitu selisih dari pendapatan WNI di luar negeri dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, itu. Jadi GNP dikurang dari faktor net luar negeri, sedangkan GNP dapat dihitung melalui GDP ditambah faktor net luar negeri. Kalau masih bingung, aku jelasin dalam bentuk lingkaran. Nah, kita anggap nih, ada nih lingkaran gede. Ini A dan B. A adalah WNI di dalam negeri, sedangkan B yaitu WNA dalam negeri. Sedangkan lingkaran kecil ini yaitu WNI di luar negeri. Nah, kalau PDB dapat dihitung melalui A ditambah B. Intinya, PDB itu semua yang ada di Indonesia itu sendiri. Walaupun WNA pun yang ada intinya di dalam negeri itu sendiri. Sedangkan PNB, nih kata kuncinya N, nasional. Berarti orang-orang Indonesia itu sendiri, berarti itu daerah A ditambah C. Sedangkan faktor dari luar negeri atau aku singkat FNL, itu bisa kita rumuskan dalam lingkaran ini yaitu C dikurang B. Sampai sini paham nggak? Kak mau tanya, ini nanti recordnya ada di YouTube nggak ya? Ada. Makasih Kak. Oke. Nah, jadi kan aku jelasin sebelumnya kan GDP. GDP itu kan bisa dapat dihitung melalui GNP ditambah GNP dikurang faktor net luar negeri atau FNL. Nah, kalau dalam matematis kan GDP itu kan A ditambah B nih. Nah, GNP itu A ditambah C. Nah, kalau faktor dari luar negeri C dikurang B. Berarti C dikurang B. Jadi ini kan sama-sama aja. C dikurang C habis. Jadi minus ketemu minus plus. Jadi A tambah B kan sama aja. Kalau misalnya kalian bingung nanti yang dikurang atau ditambah sama faktor dari luar negeri, kalian hafalin aja konsep ini. B sama C ini. Biar kalian ingat. Intinya kalau GDP berarti lingkaran gede ini GDP nih lingkaran gede. Kalau A sama C doang itu GNP. Paham kan sampai sini?
Paham, Kak. Nah, selanjutnya ada materi NNP, NNI, PI, dan DI. NNP atau Produk Nasional Neto itu dapat dihitung melalui GNP dikurang depresiasi. Depresiasi sini juga punya nama lain yaitu penyusutan. Selanjutnya ada Net National Income atau Produk Nasional Neto atau disingkat dengan PN atau Pendapatan Nasional. Ini bisa dihitung melalui NNP dikurang dari pajak tidak langsung, ingat tidak langsung, ditambah subsidi. Selanjutnya ada personal income atau pendapatan perseorangan. Itu dapat dihitung melalui NNI ditambah transfer payment dikurang dari laba ditahan tambah biaya asuransi. Yang di dalam kurung ini bisa juga ada misalnya tambahan atau kayak eh, biaya hari tua dan lain-lainnya. Itu banyak jenis biaya-biayanya. Tapi itu dimasukin di dalam personal income. Paham kan? Misalnya ada disposable income, itu bisa dihitung melalui personal income atau PI dikurang dari pajak langsung. Ingat pajak langsung, kalau yang ini pajak tidak langsung. Oke, kalau misalnya masih bingung, aku nih contohin contoh soalnya nih. Ayo coba apa jawabannya nih? Cara mencari NNI atau Net National Income. Aku jelasin aja dulu deh. Net National Income itu kan dari NNP dikurang dari penyusutan. Nah, NNP itu kan kita nggak tahu nih NNP-nya berapa nih. Sorry, NNI dikurang dari pajak tidak langsung. Nah, kita kan nggak tahu nih NNP-nya berapa nih. Pertama dulu kita cari NNP-nya. NNP dapat dicari melalui GNP dikurang dari penyusutan atau depresiasi sama aja. Nah, GNP berapa? 25.800 dikurang penyusutannya 700. Nah, kita dapat NNP-nya adalah 21.800. Sorry, 25.100. Nah, ini kita dapat nih NNP-nya. Nah, selanjutnya kita cari NNI-nya. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya 25.100, sedangkan pajak tidak langsungnya adalah 6.000. Jadi kita dapat hasilnya 19.100. Jadi jawaban yang benar adalah E. Dan transfer payment ini nggak dihitung karena nggak ada masuk dalam perhitungan. Lalu penyusutan, transfer payment ini nggak masuk perhitungan. Paham kan sampai sini? Oke, aku lanjutin. Sebenarnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Metodenya ada 3, yaitu produksi, pendapatan, dan metode pengeluaran. Pertama itu ada metode produksi atau output, yaitu dengan cara menghitung yaitu dari selisih dari nilai output, selisih dari nilai output dengan nilai input. Jadi dapat hasilnya yaitu nilai tambah. Nah, ini dapat dalam matematis yaitu NT sama dengan NO nilai output dikurang nilai input. Nah, misalnya kita contohkan nih. Nih, sektor misalnya dari pendapatan dari pakaian. Nah, sebelum jadi pakaian kita asal awalnya itu kan dari kapas tuh. Nah, nilai kapas nih adalah nilai outputnya 300. Nilai inputnya 0, kenapa? Karena kapas yang pertama kali dibuat. Karena maka nilai input atau awal dasarnya itu 0. Paham kan?
Sini ada dari kapas kita langsung jadi benang. Nah, dari kapas ke benang kan kita apain kapasnya dulu. Jadi nilai inputnya ini dari nilai si kapas. Dan nilai outputnya kita misalkan 400. Misalnya, nah ini kan nilai output kurang nilai inputnya berapa nih nilai tambahnya? Nilai tambahnya adalah 100. Sedangkan ini nilai tambahnya adalah 300. Lanjut pabrik. Nah, dari benang jadi tekstil nih, dari kain-kain panjang. Nah, ini kan dari benang tuh, kain-kain tuh. Dari benang kan nilai inputnya 400, lalu nilai outputnya adalah 600. Nah, nilai tambahnya berapa? 600 kurang 400 yaitu 200. Nah, misalnya ada industri garment. Garment ini penjualan kain yang secara gede, kayak kainnya tuh satu karung gede tuh. Baju-bajunya dijual satu karung gede atau satu bal istilahnya. Nah, dalam industri garment kan dari tekstil tuh, nilai inputnya 600, kita misalkan nilai outputnya adalah 800. Nah, nilai tambahnya berapa? 800 kurang 600 sama dengan 200. Nah, selanjutnya dapat langsung nih jualin kain nih, pakaian, langsung satu-satu nih. Nilai inputnya dari garment, garment ini 800, lalu pakaiannya adalah 1000, dan nilai tambahnya 200. Nah, dari semua berapa sih pendapatannya total dari semua nilai tambah ini? Dapat hasilnya adalah 1000. Selain itu, ada juga cara cepatnya, yaitu nilai akhir dari outputnya. Nilai akhir dari output tersebut. Dari tabel ini berapa sih nilai akhir dari outputnya? Itulah pendapatannya. Kan ini sama hasilnya nih. Dua ini. Paham kan sampai sini? Paham, Bang. Oke. Kalau nggak paham, tanya aja ya. Lanjut. Selanjutnya adalah metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini dari balas jasa faktor produksi. Nih, balas jasa faktor produksi. Ingat 4 faktor produksi. Tenaga kerja atau SDM. Sorry. Tenaga kerja atau SDM. Itu balas jasanya yaitu upah atau gaji. Sedangkan sumber daya alam, balas jasanya berupa sewa. Nah, sedangkan modal, itu balas jasanya berupa bunga. Sebenarnya ada kewirausahaan atau entrepreneurship, itu balas jasanya laba. Upah atau gaji kita bisa lambangkan dengan W, sewa atau bisa kita lambangkan dengan R, bunga atau kita bisa lambangkan dengan I kecil, dan laba bisa kita lambangkan dengan P. Nah, pendapatan nasional berapa? W ditambah R ditambah I kecil ditambah P. Itulah metode pendapatan. Contoh soalnya nanti yang terakhir. Selanjutnya kita ada metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran ini dapat dihitung dari nilai total dari pengeluaran perekonomian negara. Ada 4 faktor di dalamnya, yaitu konsumsi rumah tangga, atau bisa kita lambangkan dengan C, pengeluaran pemerintah kita lambangkan dengan I besar, lalu G kita lambangkan dengan G. Misalnya ada investasi kita lambangkan dengan I besar, dan ekspor neto itu bisa kita lambangkan dengan XN. Tapi XN ini bisa didapat melalui ekspor dikurang impor. Nah, ingat ya kalau misalnya ada di soal misalnya ada ekspor satu, nah satu impor. Lalu ada lagi ekspor neto. Yang kita pakai adalah ekspor neto. Jangan kalian ambil dari ekspor kurang impornya. Ingat itu. Nah, ini bisa kita matematikakan dalam C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurang impor. Paham sampai sini? Atau ada yang bingung? Ada, aku lanjutin. Selanjutnya ada soalnya nih. Nih, negara XYZ akan menghitung besarnya pendapatan nasional dengan memakai pendekatan pendapatan. Beberapa data dimiliki sebagai berikut nih, data-datanya nih. Di data tersebut, besarnya pendapatan nasional XYZ adalah, yuk kita bahas sama-sama. Nah, metode pendekatan pendapatan. Oh, sorry. Nih, pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan apa aja? Ingat, apakah sewa tanah juga masuk? Ya, upah, konsumsi nggak masuk, itu masuk ke metode dari pengeluaran. Pengeluaran pemerintah pun juga sama. Ekspor impor juga masuk nih, ekspor dan impor. Keuntungan
tidak masuk, ini masuk. Sorry, aku ulangin. Ekspor impor nggak masuk, keuntungan masuk, investasi nggak masuk, ekspor neto juga nggak masuk, pengeluaran pengusaha juga nggak masuk. Lalu ada keuntungan bunga. Nah, kita hitung nih, sewa tanah berapa, upahnya berapa, lalu keuntungannya berapa, atau ini keuntungannya sama dengan laba. Lalu ada keuntungan bunga atau balas jasa bunga. Nah, kita hitung nih berapa nih? 30.000 ditambah 75.000, lalu ditambah 7.000 ditambah dengan 15.000. Berapa nih? Ayo coba hitung berapa? 127. Apa? 127. Nah, itulah jawabannya. Paham sampai sini? Atau ada yang bingung nggak? Ya, aku. Ada soal yang sama, tapi ini beda. Itu pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran apa aja? Pertama itu ada konsumsi, yang tadi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, investasi, dan ekspor neto. Nah, ini bentuk nih, ekspor impor sama ekspor neto. Nah, yang kita pakai apa? Yaitu ekspor neto doang yang kita pakai. Ini nggak kita pakai, jadi kita batal deh. Jadi, yang kita pakai adalah konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Nih, berapa nih jumlahnya? 30.000 ditambah 10.000 tambah 8.000 yang tambah 6.000. Maaf Kak, suaranya kurang keras. Oh ya, aku ulangin lagi ya dari awal. Udah kedengaran nggak suaranya? Udah. Oke, aku ulangin ya. Pertama itu kita cari nih bagai pendekatan pengeluaran. Udah aku jelasin sebelumnya, termasuk pengeluaran pemerintah, ekspor impor, nih, investasi, dan ekspor neto. Nah, ini kan nih bentrok nih, ekspor sama impor nih. Nah, yang kita pakai itu adalah ekspor neto doang. Ini yang kita pakai, ini nggak jadi kita pakai karena ada ekspor neto di sini. Ekspor impornya nggak kita pakai. Jadi ini nggak jadi dipakai. Nih, coba nih kita jumlahin nih konsumsi berapa, ini berapa, ini berapa. Ayo berapa? Ribu ditambah 60.000 ditambah 8.000 tambah 6.000 dapat hasilnya 104.000. Oh, sorry. Nah, misalnya ada pendapatan per kapita. Nah, yang tadi sebelum ini ada paham nggak kalian? Atau ada yang masih bingung? Paham. Lanjutin. Ini adalah pendapatan per kapita. Apa sih? Itu pendapatan rata penduduk suatu negara pada waktu tertentu. Nilainya yang diperoleh dari membagi PNB atau PDB dengan jumlah penduduk. Akan tetapi, nah, di soal biasanya kadang ada dibentrokin GNP 1 atau PNB, 1 ada GDP. Kecil ya suaranya. Ya kedengaran jelas nggak sekarang? Kedengaran, Kak. Oke. Aku lanjutin ya. GNP sama GDP. Nah, GNP ini, aku ulangin, pendapatan per kapita ini yang kita pakai itu adalah GNP. Yang kita pakai. Ingat, tapi aku masukin PDB real. Kenapa? Karena PDB real ini, kadang di soal ada ditulisnya PDB per kapita. Carilah PDB per kapita. Tapi kalau misalnya cuma ditanyanya pendapatan per kapita doang, pendapatan per kapita, nah, yang kita pakai itu adalah GNP. Jangan pakai GDP. Ingat itu. Paham kan sampai sini? Kalau masih bingung, aku contohin nih satu soal nih. Ayo, coba kalian cari nih. Udah aku jelasin nih yang sebelumnya. Ayo, coba cari sama-sama. Coba sama kalian dulu. Berapa nih jawabannya?
Ya ketemu nggak jawabannya? Atau masih bingung? Aku jelasin aja. Nah, ingat yang aku jelasin sebelumnya, yang dipakai itu adalah GNP. Nah, yang diketahui kan cuma GDP nih. Nah, gimana cara dapat GNP-nya? Pertama itu, GNP sama dengan GDP. Nah, GDP ini dikurang, aku lihat. Nah, di GDP ini kan kita kurangin aja langsung ke faktor luar negerinya. Nah, faktor luar negerinya apa aja? WNI-nya berapa nih? WNI-nya ada 900 dikurang aku tulis dulu, sorry. Dikurang WNI ditambah WNA dalam negeri. Nah, ini kita dapat GDP-nya 5.300 dikurang WNI-nya berapa nih? 950. Sorry, aku ditambah WNI dikurang WNA. Sorry. Berarti ini 950 dikurang sama WNA di dalam negerinya 250. Nah, ini berapa nih jawabannya nih? Perhitungannya. Halo? Aku kedengaran nggak? Iya, Kak. Apa nih pengurangannya? Nah, kita dapat nih dari hasil ini kan berapa nih? 6.000. Oh, sorry. Apa hasilnya 6.000? Nah, ini kan dapat nih GNP-nya 6.000. GNP dibagi pendapatan per orangnya. Nah, orangnya, sorry. Berapa nih? GNP-nya 6.000 miliar dibagi 135 juta jiwa. Dapat nanti hasilnya adalah 4,444 miliar. Itu nanti hasilnya. Tahu nggak sampai sini? Atau ada yang masih bingung nggak? Kak mau nanya, Ya. kenapa nggak WNA luar negeri? Kenapa Win. yang dalam aja? Nah, oke. Gimana? Nah, gini. WNA di luar negeri ini kenapa nggak kita hitung? Karena ini udah orang asing. Dia udah orang asing. Dia bukan orang Indonesia. Terus, nah, misalnya dia bukan warga negara X. Terus dia di luar negeri pula. Bukan di negara X. Jadi itu jatuhnya kayak orang asing yang nggak ada hubungannya sama negara kita gitu. Negara si X. Paham kan sampai sini? Jadi dia tuh nggak ada hubungan sama negara X, cuma pendapatan orang asing doang. Orang asing yang nggak di negara si X itu. Oh, kalau WNI berarti masih masuk ya? Ya, WNI masih masuk. Karena dia warga Ya, negara kita, warga negara si X, tapi dia nggak berada di negara si X itu. Paham kan? iya, iya. Oke, aku lanjutin. Nah,
masuk ke teori konsumsi dan tabungan. Ini sebenarnya nggak masuk dalam bagian pendapatan nasional, tapi juga ada terkaitnya dikit, dan ini lebih condong ke arah kebijakan fiskal. Akan tetapi karena aku sebagai pembuka materi di makro, jadi aku jelasin aja bagian secara singkat dan simpelnya aja, nggak terlalu dalam. Nah, pertama itu ada teori fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, pertama itu pendapatan kita bisa lambangkan Y. Pendapatan seseorang itu bisa dilambangkan dengan Y, yaitu pendapatan itu adalah tingkat dari konsumsi seseorang ditambah dengan tabungannya. Konsumsi ditambah save. Di mana fungsi konsumsi ini bisa kita lambangkan dengan A ditambah BY, yaitu A itu adalah konsumsi otonom, atau ketika pendapatan kita sama dengan 0, itu kita kan tetap harus mengkonsumsi nih. Nah, itulah banyak konsumsi kita saat pendapatan kita sama dengan 0. Atau kita bisa istilahkan dengan Y sama dengan ketika C sama dengan 0. Sorry. Kebalik. Ketika Y sama dengan 0, ketika C sama dengan 0, Y sama dengan 0, berapa sih C kita? Nah, itu. Paham kan sampai sini tentang konsumsi otonom? Kita logikakan gini nih. Misalnya nih, aku nggak ada pendapatan nih, jadi pengangguran. Nah, walaupun aku pengangguran, aku kan harus tetap konsumsi biar hidup. Nah, itulah besaran konsumsi kita agar tetap bertahan hidup. Paham kan sampai sini? Ada, aku lanjutin aja. Selanjutnya ada B, yaitu MPC. Nah, MPC itu apa? Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Yaitu kemungkinan pertambahan ketika kita mengkonsumsi. Nah, itu kita lambangkan dengan B. Nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti di materi selanjutnya. Selanjutnya ada Y, yaitu pendapatan. Sedangkan S atau fungsi tabungan, yaitu dengan konsumsi, dengan bisa dilambangkan dengan min A ditambah 1 kurang B dikali Y. Di mana A itu konsumsi otonom, 1 kurang B adalah MPS, Y adalah pendapatan. Nah, lalu ketika MPC ditambah MPS, itu hasilnya harus sama dengan 1. Nggak boleh lebih, nggak boleh lebih, dan nggak boleh kurang. Harus sama dengan 1 hasilnya. Kenapa? Nah, ini kan MPC ini B. Nah, sedangkan MPS ini 1 dikurang B. Sama dengan 1. Nih, B kurang B berapa? 1 kan? Jadi MPC tambah MPS itu hasilnya sama dengan 1. Misalnya gini nih. Misalnya MPC kamu 0,7 nih. Nih, MPC-nya 0,7. Berapa sih MPS-nya? Harus 0,3. Karena 0,7 tambah 0,3 hasilnya ada mana kan? 1. Kayak gitu. Paham kan sampai sini? Iya. Aku lanjutin. Nah, MPC dan MPS. MPC itu dapat dicari juga dengan cara delta C atau perubahan untuk konsumsi dibagi delta Y atau perubahan pendapatan. Nah, sedangkan MPS dapat dicari melalui delta S dibagi delta Y, yaitu perubahan tabungan dibagi perubahan pendapatan. Nah, gitu. Kalau misalnya masih bingung nih, aku kasih contoh soalnya. Aku kasih contoh soalnya nih. Ini berapa? Kita memiliki pendapatan awalnya 1 juta. Yuk kita bersama-sama. Y pertama adalah 1 juta. Lalu naik menjadi 1.200.000 atau Y2-nya sama dengan 1.100.000. Konsumsi awalnya C1-nya sama dengan 800. Lalu naik menjadi 880.000. C2-nya 880.000. Lalu tabungan S1 dari awalnya 200.000 naik menjadi S2-nya 220.000. Maka dicarinya MPC berapa, MPS-nya berapa. Nah, MPC tadi rumusnya apa? Delta C dibagi delta Y, ya kan? Nah, delta C-nya berapa? Nih, berapa nih delta C-nya? 80.000. Sedangkan delta Y-nya adalah 100.000. Nah, dapat kita MPC-nya 80.000 bagi 100. Coret. 8 bagi 10 adalah 0,8.
Kalau misalnya kalian paham konsep MPC tambah MPS tadi, MPC tambah MPS, kan sama dengan 1 tuh. Dapat kita hasilnya itu 0,8 dari MPS-nya sama dengan, dapat kita MPS-nya adalah 0,2. Atau kalau mau cari juga satu-satu juga boleh. Nih MPS-nya berapa? MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Nah, delta S itu kan 20.000 nih. Nih, selisihnya berapa? 20.000. Sedangkan delta Y-nya adalah 100.000 tadi kan. Nah, ini bisa kita bagi. Ini dapat hasilnya 2 bagi 10 adalah 0,2. Kan sama aja. Ini sama. Paham kan konsepnya? Atau ada yang masih bingung nggak? Oke, aku lanjutin. Nah, kita balik ke slide sebelumnya. Nah, ini ada kurva MPC dan MPS. Ini agak berat juga materinya untuk gambarin kurvanya. Nah, ini yang kurva tegak yang gini, ini adalah kurva pendapatan atau Y. Sedangkan ini nih adalah kurva si C. Dan yang di bawah ini adalah kurva si S. Nah, C0 ini atau A. Nah, sedangkan S0 ini adalah min A. Besarannya sama, dan ini luas ini nih adalah besaran dari dari C0, dari A sampai 0 ini adalah nilai si A, dari 0 sampai min A0 ini besaran min A. Paham sampai sini? Lanjutin. Nah, ini daerah yang aku share. Ini adalah daerah ketika tidak memungkinkan untuk menabung atau tidak memungkinkan untuk menabung. Karena kenapa nggak mungkin menabung? Karena fungsi tabungannya ini masih di bawah atau masih di bawah 0. Karena nggak mungkin dong orang menabung. Gitu logikanya. Kenapa? Karena si C-nya masih di atas ini. Kurva C-nya masih di atas, sedangkan Y-nya masih di bawah nih. Lalu kalau misalnya sudah berpotongan, ini ketika Y sama dengan C. Dan S-nya sama dengan 0. Karena dia pendapatannya hanya untuk konsumsinya aja. Nggak bisa untuk menabung. Lalu aku lanjutin, kalau ini adalah daerah yang memungkinkan untuk menabung. Untuk menabung. Kenapa? Karena Y-nya udah di atas nih. C-nya masih di bawah. C-nya udah di bawah si Y. Lalu tabungannya udah di atas 0. Jadi daerah ini sudah memungkinkan untuk menabung. Paham sampai sini? Masih bingung nggak? Oke, aku lanjutin. Sini nih. Ada contoh soal nih. Bila diketahui C sama dengan 50 tambah 0,7 Y, maka tentukanlah fungsi tabungannya. Dan fungsi tabungan dan tentukan marginal propensity to save-nya. Yuk kita bahas sama. Kan S kita ketahui fungsinya adalah min A ditambah MPS Y atau itu dikurang B. Nah, ini kan 50 ini kan A. Sedangkan ini adalah B. Nah, kita bisa langsung aja. Min A-nya berapa? Min 50. MPS-nya berapa? 1 dikurang B berapa? Berarti 1 dikurang B, 1 kurang 0,7 adalah 0,3 Y. Nah, inilah fungsi tabungannya. Nah, marginal propensity to save-nya berapa? Nih, 0,3. Nih, 0,3 ini adalah MPS-nya. Nah, simple doang kan? Baik, aku lanjutin nih. Kalau nggak ada yang nanya.
Ada yang masih bingung nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Ada aku lanjutin nih. Ini ada teori investasi. Ini cuman simpel doang. Intinya investasi itu berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga. Nah, ini gambar kurvanya. Ini gambar kurvanya dari investasi dan suku bunga. Sama seperti kurva permintaan. Ketika investasi semakin tinggi, maka tingkat suku bunga semakin rendah. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka investasinya rendah. Ini akan lebih dijelasin nanti di materi perbankan. Ini aku gambarin aja, intinya investasi itu berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga. Nah, lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya aku bahas sama-sama aja di sini karena untuk menghemat waktu juga. Nah, yuk kita bahas sama-sama nih. Pertama itu, nilai pendapatan nasional dapat diperoleh dari perhitungan. Yuk jawab. Apa nih jawabannya? Kalau misalnya malu ngomong bisa lewat kolom chat kok jawabnya. Apa jawabannya? Oke, ada beda-beda nih. Ya, yuk kita bahas sama-sama aja deh. Nah, pertama tuh nilai pendapatan nasional atau, oh sorry, nah pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah PN atau Net National Income. Nah, pendapatan nasional ini kita bisa dapat dari NNP atau Produk Nasional Neto. Ingat neto. Nah, ini kan neto nih. Mana nih yang bruto salah nih. Ini bruto salah. Produk nasional, bukan pendapatan nasional, tapi produk nasional neto dikurang dari pajak tidak langsung. Dan ditambah subsidi. Nah, yang A salah. Kenapa dikurang? Ini karena dikurang penyusutan. Salah. Ini dikurang juga. Ini bruto, dikurang pula penyusutan. Salah. Lalu ini dikurang pajak neto, dikurang pajak tidak langsung, ditambah subsidi. Nah, ini produk nasional neto. Lanjut kalau yang ini, produk nasional neto ditambah pajak tidak langsung. Nah, ini pajak tidak langsung, salah dong. Nah, dan dikurangi subsidi. Kalau ini bruto dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi dikurang kedua-duanya dong. Jadi yang jawabannya benar adalah si C. Paham sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aku lanjutin nih. Nah, ini. Berikut ini yang termasuk dalam hitungan PDB. Ingat yang lingkaran yang aku bilang. Maka jawaban yang tepat adalah, yuk sama-sama jawab. Apa nih jawabannya?
malu di everyone bisa di private chat kok, boleh. Ya. Nah, yang termasuk perhitungan PDB adalah pertama itu gaji pegawai Indonesia yang bekerja di Adidas di Jerman. Ini nggak masuk dong. Ini masuk ke dalam PNB. Sedangkan lalu penjualan produk Apple di Indonesia. Nah, ini kan masuk PDB karena dari asing di dalam Indonesia. Lalu penjualan Indofood di Jepang. Ini orang Indonesia di luar negeri. Ini masuk dalam PNB. Lalu hasil penjualan petani malang dalam Indonesia. Udah di dalam negeri. Orang Indonesia pula. Ini masuk dalam PDB. Maka jawaban yang benar adalah si C. Oke, kita lanjut. Nih, ini pasti mudah. Bersama sih konsepnya sama yang sebelumnya. Siapa jawabannya? Nah kan ini fungsinya. Berarti kalau misalnya kita masukin ke dalam tabungan, ini kita masuk dalam fungsi konsumsi, ini bisa kita lambangkan dengan 500 ditambah 0,75 Y. Kenapa? MPS-nya kan 0,25. Ingat, MPC ditambah MPS kan sama dengan 1 nih. Tambah MPS kan sama dengan 1. Nah, MPS-nya 0,25. 1 kurang 0,5 kan 0,75. Berarti MPC-nya adalah 0,75. Nah, besar MPC 0,75 benar. Besar MPS-nya berapa? 0,25 benar. Kemiringan kurva tabungan adalah 0,5 benar. Kenapa? Ingat, tadi kan rumusnya kan delta C dibagi delta Y atau delta S dibagi delta Y. Itu kan masuk dalam, kalau ingat matematika wajib. Ingat dalam matematika wajib itu masuk dalam materi persamaan garis itu kan masuk kemiringan tuh. Delta C dibagi delta Y atau ini kan delta C dibagi delta Y. Ini kan masuk dalam kemiringan. Selanjutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini kan C dikurang min 500 sama 0,75. Ini salah dong. Seharusnya kan 500 bukan min. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kenapa salah? Bila kurva konsumsinya lebih datar, bila fungsi tabungannya adalah min 500 tambah 0,3 Y. Kalau misalnya, ini kan konsumsi ini. Tabungannya konsumsi. Tabungannya kan min 500 tambah 0,3 Y. Berarti konsumsinya adalah 500 ditambah 0,7 Y. Nah, ingat semakin dekat dengan 1, dia semakin tegak. Semakin dekat dengan 0 itu semakin datar. Mana nih yang lebih dekat dengan 0? Lebih dekat dengan 0 yang mana nih?
Oh, ini sorry. Eh, ini kurva kurva tabungan, sorry. Jadi yang ini kurva tabungan lebih datar bila fungsi tabungannya adalah ini. Kan yang lebih sorry. Kayaknya nih aku ngeblank nih yang buat soal nih. Pokok intinya jawabannya D, bukan E ya. Aku lanjutin aja materinya. Soalnya penghasilan TKI yang bekerja di Malaysia masuk dalam perhitungan udah jawab nih. Yang lain gimana jawabannya? Ah, oke. Yuk kita bahas aja nih sama-sama. Penghasilan TKI yang bekerja di Malaysia. TKI tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Berarti orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berarti ini masuk ke dalam PNB. Berarti A dong jawabannya. Tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ini maksudnya eh, ya ini salah. Tidak masuk dalam perhitungan PDB. Lalu dimasukkan dalam perhitungan PDB juga salah. Lalu dimasukkan dalam APBN juga salah. Tidak dimasukkan dalam perhitungan apapun juga salah. Oke, aku lanjutin. Nih, sama juga nih MPC MPS juga. Ini pasti mudah banget nih. Yang jawab nih. Yang lain? Yuk kita sama-sama aja deh. Dengan fungsi fungsi C sama dengan A tambah B, di mana B menunjukkan kemiringan dari kurva konsumsi. Benar dong. B adalah MPC. Oh, sorry. B merupakan MPC. Nah, di mana B menunjukkan adalah kemiringan dari kurva konsumsi. Benar. MPC merupakan pertambahan dari tingkat simpanan setiap pertambahan pendapatan. Tingkat simpanan. Sedangkan MPC itu tingkat dari konsumsi, bukan dari simpanan. Jadi ini salah dong. Seharusnya ini MPS harusnya. Ini salah. Yang benar adalah si C. Jika pernyataan benar dan alasannya salah. Oke, lanjut nih materinya. Ini soal yang kebetulan juga sama dengan soal yang UTBK 2001 yang aku dapat. Kebetulan soal yang keluar di aku, ini soalnya. Yuk, bisa yuk jawabannya apa nih? Oh ini sorry ya, ini 0,6.
Udah ketemu nggak jawabannya? Nah, kita bahas saja sama-sama. Nah, si Zhongli mempunyai tingkat konsumsi sebesar C 50 tambah 0,6 Y. Sedangkan pertambahan pendapatan Zhongli dari 2018-2019 adalah 600.000. Maka besar pertambahan tabungan Zhongli adalah. Nah, ini kan kita dapat nih. C sama dengan 50 tambah 0,6 Y. Berarti ini bisa kita rumus MPC adalah delta C per delta Y. Nah, dari itu kita dapat dari MPC-nya kan 0,6 nih. 0,6. Delta C-nya berapa nih? Kan kita masih nggak tahu nih delta C-nya berapa. Sedangkan delta Y-nya adalah 600.000. Nah, ini kan dapat nih 600.000. Ini kita kali silang. Delta C kali ini dapat hasilnya adalah 360.000. Nah, ini kan baru delta C baru. Nah, kalau delta S, berarti kan S sama dengan min 50 ditambah 0,4 Y. Benar kan? Nah, dari ini kan kita dapat nih MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Delta S-nya kita nggak tahu kan, berarti ini delta S. MPS-nya berarti kan ini 0,4 dong. Pendapatannya adalah 600. Berarti ini dikali silang dapat hasilnya 240.000. Berarti itu adalah delta S-nya, berarti pertambahan tabungannya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, paham nggak sampai sini? Oke. Soal selanjutnya aku jadiin PR aja untuk kalian dan sekian untuk materi hari ini. Terima kasih karena kalian udah datang dan mau nyempatin waktunya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian karena perubahan jadwalnya karena ada urusan yang nggak bisa aku tinggalkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semangat belajarnya dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah datang.